Halo, selamat malam besti-besti cuan semuanya. Malam ini kita bakalan live sama Bro Mikael. Nah, ini udah ada nih ya, menjadi ekonomis dari Sukor Sekuritas. Ini kita udah invite pada malam hari ini, kita akan ngobrol-ngobrol seputar market update. Oke. Halo, Bro Mike, ketemu lagi. Eh, Pak, Kevin yang kemarin ketemu di itu di oh ya, acara skor. Yes, oke, salam Pak Kevin, Pak kenal, Kevin. salam inget, Sorry Mas, salam ketemu lagi. salam, salam, salam. Oke oke oke, thank you nih. Malam ini udah sempetin waktunya buat ngobrol-ngobrol, buat kasih update ke teman-teman. Ini internetnya agak gangguan tapi nggak apa-apa. Kayaknya tadi sempat keputus bentar. Yang penting Ya, suaranya dan insight-nya yang paling ya. penting dari Bro Mike. Terima kasih Bro Oke. Kevin. Thank you nih, udah mau join pada malam hari ini. Kita mau ngobrol-ngobrol sedikit ya. Tapi sebelum itu, kita sapa juga besti-besti cuans kita. Terima kasih udah malam ini mau nonton kita. Sorry juga buat Bro Mike, karena malam ini nggak bisa nonton Iran lawan England, karena harus live Iya, di sini sama kita. Babak kedua bisa iya, nonton, babak kedua bisa nonton ya. iya, iya. Jadi, Inggris lah yang menang eh, lah ya, Inggris lah. waduh, kalau selama masih ada Harry Maguire kayaknya agak hati-hati nih. Wah, ada Bro Daniel juga. Halo, selamat malam. Ada CCV. Halo, selamat malam semuanya teman-teman kita yang ada di ekosistem Skor Sekuritas nih, ya kan? Nah, tentunya malam ini kita bakal ngobrol-ngobrol, bakal banyak update ya dari Bro Mike juga, specifically tentang G20 ya dan economic update di at least sampai akhir bulan ini ya, karena sebentar lagi penghujung bulan nih ya, which is bulan depan akan ada FOMC lagi ya bro ya, dan kita mau Betul. lihat nih arah ekonomi itu kira-kira kemana. Tapi sebelum itu, weeks ago itu there's a special event yang menarik minggu kemarin, yaitu kita bicara tentang G20 gitu ya. Nah, Kak, mungkin bisa nggak dielaborasi sedikit nih yang Mas Mike tangkep dari G20 kemarin tuh kira-kira apa aja sih yang poin-poin utamanya yang penting dulu nih kalau yang Mas Mike tangkep nih. Ya. Monggo. Jadi ada 4 poin kalau saya lihat ya, yang penting dari G20. Yang pertama, kedatangan semua pemimpin G20 kecuali Bapak Vladimir Putin ya. Ya, Tapi ini apa digantikan oleh Lavrov ya, Menteri ya, Luar Negerinya. Ada Xi Jinping datang, Bapak Xi ya, Jinping ketemu dengan Joe Biden. Ini signaling bahwa kemungkinan eskalasi perang di Ukraina itu menurun. Karena kalau Xi Jinping nggak datang, ada kemungkinan eskalasi perang di Ukraina ataupun tensi di Taiwan ataupun yang baru-baru ini di Selat Hormuz ya, di daerah yang sekarang kita sedang mengadakan Piala Dunia di Qatar itu, ya, mungkin tensinya akan meningkat. Karena kan ini ada dua blok ekonomi yang sebenarnya sedang benturan baik secara militer maupun secara ekonomi ya. ya, Rusia dan China satu paket, Amerika dan NATO plus Ukraina di sisi yang lain. Jadi ya, begitu datang Xi Jinping menunjukkan bahwa tensinya ini slow down. ya, Kenapa? Karena kalau Xi Jinping nggak datang, artinya dia nggak akan peduli dengan bagaimana respon Biden terhadap kebijakan luar negeri China. Nah, tapi dia datang dan mereka sepakat untuk menurunkan tensi. Makanya kalau kita lihat coincidence dengan penarikan pasukan Rusia di Kherson. Di ya, Kherson ya, itu ada ya, pasukan Rusia di Kherson ditarik, terus dikuasai oleh pasukan Ukraina. Nah, di sini ya, tensinya menurun. Artinya selama 3 bulan ke depan kita akan expect bahwa situasi kondisi di Ukraina itu akan membaik. Karena apa? Karena kita tahu support terbesar ekonomi sebenarnya indirect ya. China itu mensupport Rusia secara ekonomi dan keuangan. ya, Karena Rusia tidak bisa diisolasi oleh
sanksi Amerika dan NATO karena China sebagai the biggest partner dia menolak untuk mengkondem Rusia dalam menyerang Ukraina. Makanya sampai detik ini kalau kita lihat Rusia fine-fine aja dengan sanksi yang sebegitu masifnya ya. Kalau negara lain udah disanksi seperti itu, saya rasa sistem keuangan maupun ekonominya udah kolaps ya. Tapi karena China sebagai the biggest partner dari the biggest partnernya Rusia, itu Rusia masih aman-aman aja. Nah, jadi apa yang dilakukan China itu harusnya paralel atau coincidence dengan apa yang dilakukan oleh Rusia. Jadi baik China dan Rusia ini saling koordinat untuk kebijakan internasionalnya. Karena kedua pihak itu sama-sama saling membutuhkan. China membutuhkan suplai energi murah dari Rusia, Rusia membutuhkan akses keuangan dan akses ekonomi manufacturing dari China. Nah, jadi so far 3 bulan ke depan kita bisa expect situasinya akan relatif membaik dari sisi Ukraina, sehingga kita bisa expect komoditas ini tidak akan naik signifikan selama at least sampai dengan musim dingin. Oke, jadi itu yang bisa kita expect. Jadi dari poin pertama dari berlangsungnya KTT G20 adalah pertemuan Biden dan Xi Jinping yang meredakan ketegangan di semua titik paling hot di dunia. Selat Hormuz, Qatar, dan juga Taiwan, dan juga Ukraina. Nah, yang kedua poinnya adalah poin terkait dengan kerjasama energi transition mechanism ya. Jadi ada kebijakan negara-negara G20 itu membentuk suatu trust fund ya, terutama disumbang oleh negara G7 ya, yang negara-negara yang memang negara-negara kaya ya, Eropa Barat dan Amerika, untuk memberikan sekitar 80 billion dolar atau setara dengan 350 triliun rupiah, itu bantuan agar Indonesia bisa nol karbon di 2030. Jadi ini multi years, berarti kan sekitar 8 tahun dari sekarang. Ya, 8 tahun dari sekarang, berarti sekitar almost 30 triliunan setahun tuh. Itu adalah anggaran, berarti jatuhnya nanti adalah anggaran infrastruktur. Jadi anggaran infrastruktur multi years 8 tahun berarti itu 30 triliun. Nah, ini digunakan untuk kemungkinan besar saya prediksi untuk menutup PLTU Indonesia. Kita kan masih sekitar 60-70% pembangkit listrik kita itu masih menggunakan PLTU. Nah, itu nanti terkait juga dengan emiten-emiten kita nih. Kan berarti kan kita lihat kemarin PTBA sahamnya sempat koreksi dalam karena dia disuruh membeli PLTU dari PLN untuk mempercepat penghentian PLTU tersebut kan. Jadi kalau kita lihat ke depan ini memang saham-saham yang environmental friendly atau ESG score-nya tinggi, itu kemungkinan akan dapat kecipratan dana ini yang 30 triliun per tahun. Nah, jadi dana ini kemungkinan akan lari ke sektor-sektor atau emiten-emiten yang diuntungkan adalah emiten-emiten yang concern terhadap perubahan lingkungan, iklim. Sustainability ekonomi ya, mungkin juga nanti dampak positifnya ke bank, jadi mungkin mereka akan dapat dana murah untuk mereka channeling ke sektor-sektor pembangkit listrik yang terbarukan. Jadi mungkin fokusnya ke depan adalah untuk menggantikan PLTU yang terbesar, yang kedua mungkin untuk membangun port, pelabuhan, dan juga infrastruktur, jalan, seperti itu ya, tapi jalannya berbasis railway, kalau kita lihat. Jadi mungkin kereta cepat ini bukan akhir dari proyek railway basis, LRT itu bukan proses dari ini, mungkin itu bisa datang pendanaan dari sini. 80 billion dolar. Nah, cuman yang jadi isu adalah skema pendanaan ini apa? Nah, ini yang jarang dibahas orang. Skema pendanaan ini kalau utang itu akan jadi masalah bagi Indonesia. Kalau kita lihat Afrika yang sudah dapat skema pendanaan transmisi energi ini, itu skemanya Afrika Selatan kalau nggak salah dapat itu skemanya utang 80%. 80% lebih, sisanya sekitar 10 atau 15% itu hibah. Nah, ini yang akan jadi problem. Problemnya masalahnya apa? Karena utang pasti dalam bentuk dolar. Ya. Kalau utang dalam bentuk dolar, terus let's say 8 tahun ke depan malah batu bara kita dipersulit oleh Eropa, oleh Amerika untuk kita ekspor ke Jepang misalkan, Korea atau Eropa, tentu akan jadi mismatch, masalah mismatch likuiditas lagi ujungnya ceritanya. Kita utang dalam dolar, tapi pendapatan kita
ekspor kita yang dalam dolar itu terhambat. Ya. Karena pasti kan konsekuensinya ketika Anda dapat utang dalam dolar untuk transisi energi, maka konsekuensinya kita harus execute. Program itu harus kita execute. Dan karena kita sudah dapat utang itu, pasti 8 tahun ke depan kita akan ditagih. Benar nggak? ESG kita naik nggak? Ekspor kita ini environmental friendly nggak? Tapi kalau ekspor kita masih terus-terusan bergantung terhadap batu bara dan CPO, akan jadi masalah. Akan jadi problem nih 8 tahun ke depan ya. Kalau kita benar-benar ngambil utang itu. Misalkan let's say katakanlah bunganya, sekarang bunganya ngikutin US Treasury 4%, 10 tahun 4%. Gitu ya. Nah itu beban bagi APBN nanti. Karena kan ujungnya APBN yang akan menanggung beban utang itu tadi. Makanya Indonesia harus pinter-pinter menggunakan dana ini, penarikannya, terus manfaatnya, dan juga bagaimana nanti menghasilkan dolar nggak. Yang penting kuncinya gitu. Ya. Kalau kita menarik utang dalam dolar, karena ini kan sebenarnya utang gitu ya. Walaupun mungkin nanti pasti dengan segala macam gimmick, bunganya mungkin akan lebih rendah daripada kalau kita pinjam ke IMF. Atau kita pinjam dengan menerbitkan global bonds ya. Ya. Kita kan terbitin global bonds kalau nggak salah bunganya sekitar 5,6% apa 6% ya dalam dolar. Ya. Nah itu lebih tinggi pasti lebih tinggi kalau dibandingkan dengan kita nerbitin surat utang. Nah ini harus benar-benar negara ini 8 tahun ke depan pinter-pinter menggunakan uang itu yang sebesar 314 triliun karena ini besar. Karena 350 triliun itu setara dengan 1 tahun anggaran infrastruktur. Anggaran infrastruktur itu sebesar sekitar 380 triliun per tahun di APBN. Ya. Nah, jadi itu setara dengan 1 kali berarti anggaran infrastruktur. Nah, jadi benar-benar banget harus di-maintain. Ini dari sisi ini. Yang kedua adalah dari sisi kerjasama terkait dengan 1,5 miliar untuk COVID, untuk vaksinasi, transfer teknologi. Nah itu menurut saya bagus, karena kalau ada transfer teknologi vaksin di Indonesia, kita bisa bikin vaksin lebih murah. Dan perusahaan-perusahaan farmasi kita akan diuntungkan karena nanti bisa ekspor. Kita bisa ekspor farmasi karena tentu ongkos produksi vaksin di Indonesia itu more or less akan sama seperti di India. Kita bisa ekspor vaksin, atau minimal kita tidak impor lagi vaksin dari luar negeri. Kalau terjadi pandemi lagi, itu positif, totally positif menurut saya itu sangat positif. Kalau ada transfer teknologi, 1,5 miliar dolar. Yang kemudian adalah sekitar 26 miliar dolar. Itu adalah kalau tidak salah recovery fund ya. Itu adalah dana recovery ekonomi. Pandemic fund ya kalau nggak salah. Ya, pandemic fund IMF. 26 miliar dolar. Tapi saya rasa kita tidak akan terlalu butuh itu dalam 5 tahun ke depan. Kenapa? Karena kita current account surplus sekarang. Ya. Kalau 6 tahun atau 7 tahun yang lalu ketika komoditas boom berakhir, komoditi boom berakhir di tahun 2014 sampai dengan 2019, kita mungkin butuh dana itu sekitar 26 triliun, tapi 26 miliar dolar. Tapi 26 miliar dolar itu direbutin oleh mungkin sekitar 10-15 negara G20. Ya, beberapa negara. Benar. Ya karena kan negara-negara tersebut juga karena account defisit. Nah biasanya membutuhkan suntikan dari IMF, yang membutuhkan asistens dari IMF itu adalah negara-negara yang karena account defisit. Nah so far Indonesia itu kita tidak terlalu banyak ngambil penarikan special drawing right. Jadi kalau IMF itu kan sebenarnya dia nerbitin mata uang ya. Jadi kalau kita minjem sama IMF, kita nggak minjem dalam dolar. Kayak saya pernah jelasin juga, bahwa kalau kita minjem sama IMF, kita dikasihnya special drawing right ya. Kalau nggak salah ada 6 basket mata uang gitu ya, dijadikan satu indeks mata uang. Nah itu special drawing right. Ekuivalen terhadap dolar 26 miliar dolar tadi. Saya rasa kita nggak butuh itu untuk jangka pendek ya, untuk 2-3 tahun ke depan. Selama harga komoditas ini masih tinggi, I don't think we will ask IMF assistance. Ya, for that money gitu. Karena itu kan kalau kita mau dapat akses 26 miliar itu kita harus minta sama IMF. Itu bad juga bagi politik ya. Karena bagi oposisi nanti bakalan digoreng. Isu kita minta tolong sama IMF. Nah, yang terakhir itu adalah digital currency roadmap ya. Atau transitions ya, digital currency transitions. Nah, ini bagus. Ini bagus, tapi sebenarnya nggak terlalu berdampak juga karena BI dan bank-bank sentral di Asia Tenggara itu memang sudah sepakat ya untuk
bertransaksi dengan menggunakan QR code. Mungkin dengan G20 ini disemented aja ya. Jadi prosesnya akan lebih cepat bahwa antar negara ASEAN itu kita bisa saling bertransaksi menggunakan QR code. Sistem transaksi pembiayaan bisa jadi lebih bagus dan digunakan dengan local based currency. Jadi penggunaan dolarnya tidak terlalu besar. Mengurangi permintaan terhadap dolar. Karena biasanya kan kalau kita mau keluar negeri, kita harus bawa pegang dolar atau kita pegang mata uang negara tersebut kan. Misalnya pergi ke Malaysia, pasti kita bawa dolar atau kita bawa ringgit Malaysia, bener nggak? Kerugiannya apa? Kerugiannya kita kena fee currency fee currency exchange kan? Ke money changer dipotong, ya kan? Terus nanti dipotong lagi di Malaysia kalau misalkan ditukar ke ringgit, udah 2 kali dipotong tuh, rugi. Tapi kalau kita pakai QR, terus settlementnya dalam rupiah atau dalam ringgit Malaysia, misalnya kita belanja ke Malaysia, terus kita beli dalam ringgit, tapi nanti kita bayarnya pakai rupiah ke orang Malaysia. Nah, kenapa Malaysia mau? Karena orang Malaysia kan juga pasti butuh Indonesia kan? Nanti orang Malaysia juga pasti beli pakai rupiah kan? Nanti di akhir tahun paling disettle aja. Atau di akhir atau seminggu perdagangan disettle mana berarti mana yang surplus, mana yang defisit di antara kedua negara itu. Jadi dengan local currency based digital transaction itu sebenarnya bagus buat menurunkan ketergantungan negara-negara ASEAN ini terhadap dolar. Kalau kita lihat kan transaksi ASEAN ini antar negara ASEAN itu udah 30% ya dari total ekspor impor buat negara ASEAN aja. Berarti bayangkan kalau kita bisa lakukan settlement-nya tanpa menggunakan dolar. Jadi tekanan terhadap nilai tukar dan dolar itu tidak terlalu besar, akibatnya rupiah bisa relatively stable terhadap mata uang dolar. Nah, itu yang saya lihat ya, yang penting ya, yang penting-penting. Tapi yang paling penting yang saya lihat yang karena size-nya ya, kita bicara size yang akan dilihat banyak orang itu adalah tadi yang 340 triliun dana transitions, energy transitions. Ya, energy transitions fund itu. Oke, Mas Mikal, ini menarik nih bicara masalah energy transitions. Kita tahu bahwa 1 tahun terakhir ini beredar lah ya, mungkin bukan berita lagi, tapi sudah banyak dilakukan percobaan seperti B30, kemudian B20, B30 sama B100 kalau aku nggak salah ingat, sama BBN gitu ya. Nah, kalau Mas Mikal sendiri nih, Mas Mike sendiri nih, ngelihat posisi Indonesia adalah negara eksporter CPO terbesar di dunia, dan tadi transisi energi itu, apakah ini bisa menjadi satu windfall buat CPO sendiri, Mas? Di sektor CPO sendiri, sektor kelapa sawit. Sebenarnya sektor kelapa sawit ini masih sangat menjanjikan gitu ya. Kenapa? Karena sekarang ada pertandingan antara kebutuhan untuk energi dan perut. Jadi kelapa sawit ini dia itu dikompetisikan antara untuk kebutuhan energi B30 lah. Dan kalau kita dengar berita itu di Eropa sekarang minyak nabati, salah satunya itu kelapa sawit kalau di Eropa rapeseed ya. Itu bisa digunakan untuk energi jet fuel, untuk penerbangan komersial. Dan itu sudah terbukti bisa dilakukan gitu ya oleh 2 maskapai produsen pesawat gitu ya terbesar. Itu udah bisa dilakukan. Artinya ke depan harga minyak nabati ini nggak akan sulit turun karena akan ada kompetisi. Apalagi kalau ini perang Ukraina ini tidak berhenti dalam waktu dekat dan memang akhirnya tidak terjadi recovery supply dari Rusia ke Eropa. Eropa ini akan mencari alternatif sumber energi untuk menerbangkan jet pesawat komersial ya. Karena kan kalau listrik itu kan baterai listrik baru bisa untuk mobil, belum bisa untuk pesawat terbang. Pertanyaannya kalau pesawat terbang pakai apa? Kalau minyak aftur kan mahal pasti kan, karena harga minyak dunia mungkin bisa naik. Kalau ekonomi dunia membaik, let's say di 2024 ya setelah resesi misal, tentu demand atau volume konsumsi minyaknya akan naik, sedangkan supply-nya kan nggak bisa recover. Nah, yang terjadi adalah negara-negara di dunia akan mulai cepat-cepat cari alternatif. Nah, salah satu yang paling mungkin adalah minyak nabati. Makanya saya nggak pernah yakin kalau harga minyak
sawit itu akan turun di bawah $4.000, 4.000 ringgit per metrik ton. Makanya waktu sempat turun 3.500, saya sebenarnya senang sama emiten sawit. Ya, saya senang sama emiten sawit, udah valuasinya murah, harga ini nggak akan turun-turun. Nah, cuman terganggu dengan skor ESG, karena ini kan ada black campaign masalahnya ya. Black campaign luar biasa terhadap industri sawit dalam negeri. Ya, industri sawit dalam negeri ini kan dianggap merusak lingkungan. Dicitrakan sebagai perusak lingkungan, jadi nggak bisa diterima di Eropa, misalkan. Dan bahkan campaign ini sudah masuk ke dalam negeri gitu ya. Misalkan kalau kita salah satu mall tuh dibilang es krim ini tidak menggunakan minyak sawit. Minyak sawit. Gitu ya. Nah ini kan juga jadi masalah kalau misalkan minyak sawit kita terus diberlakukan seperti dianggap seperti another tobacco. Ya, ini dianggap sebagai another tobacco. Maka 5-8 tahun ke depan tekanan terhadap ekspor sawit kita kan makin kuat. Jadi volumenya nggak bisa nambah, cuman kenaikan harga doang. Nah, terus juga dari sisi sahamnya nggak bisa gerak banyak karena terkait dengan skor ESG ini tadi. Nah, makanya sebenarnya peluangnya sangat besar industri sawit ini ya. Industri sawit ini sangat besar karena kebutuhannya tadi untuk dua sisi, untuk energi di sisi satu sisi dan satu sisi lain untuk kebutuhan perut, kebutuhan pangan. Apalagi dengan adanya B30 ini makin kompetisi kan. Ya. Sedangkan produksi sawit nggak bisa naik tiba-tiba kan. Makanya saya bilang harga minyak goreng itu nggak akan turun. Nggak akan turun balik seperti zaman dulu 1 liter itu masih sekitar 12 ribuan ya. 12 ribu, ya. Ya itu akan sangat sulit menurut saya makanya. Nah, jadi sebenarnya dari sisi karena ini kan sebenarnya kan dalam setahun terakhir ini kan ekspor impornya terganggu dengan kebijakan buka tutup pemerintah kan. Pelarangan ekspor untuk pemenuhan dalam negeri dan juga nanti keluar. Nah ini kalau misalkan ke depan misalkan sudah selesai, ini kan sudah selesai di bulan April kemarin ya, volumenya recover lagi, ekspornya saya rasa pendapatannya akan naik lebih bagus di kuartal keempat untuk emiten-emiten sawit. Dan mungkin di kuartal pertama juga akan bagus. Cuma masalahnya adalah masalah ESG ini yang membuat terutama investor-investor asing enggan untuk beli saham ini gitu kan. Mas, tapi masih seputar tentang ESG dan ada satu hal yang menarik kalau kita bicara tentang kelapa sawit yaitu carbon trading ya. Mungkin masih seputar kelapa sawit sedikit nih. Ini kan carbon trading ini kan sudah menjadi wacana dari 2021 dan sampai hari ini masih belum ditetapkan lah istilahnya berapa harga yang akan dijual gitu ya untuk carbon trading ini. Nah, sedangkan beberapa emiten sawit itu mereka tidak menanam lahan-lahannya. Saya sebut aja misalnya seperti ANJT gitu ya. Karena mereka memiliki planning gitu untuk melakukan carbon trading. Apakah sebenarnya carbon trading ini bisa menjadi salah satu sentimen yang positif juga atau sebenarnya ini just istilahnya apa ya, a Ponzi scheme or whatever it is gitu Mas, atau gimana pandangan Mas Mikal terhadap carbon trading di emiten-emiten sawit ini Mas? Ya kalau carbon trading ini kan tergantung bagaimana antara negara berkembang dengan negara maju bisa work nggak transaksi perdagangan carbon tradingnya. Bisa benar-benar valuasinya bisa sama nggak menilai, oh kalau saya udah tanam pohon sekian maka nilainya sekian, divaluasi sekian. Nah, jangan-jangan masih dispute tuh antar negara. Misalkan satu negara menilainya sekian dolar, negara lain menilainya nggak X dolar, beda-beda. Nah, ini yang jadi isu ya menurut saya. Dan juga saya belum lihat ada eagerness dari negara-negara maju ya untuk benar-benar merealisasikan carbon trading ini gitu ya. Saya belum melihat ini jadi tren yang benar-benar masif di negara-negara maju gitu ya. Kalau benar-benar mereka mau carbon trading kan harusnya mereka udah transfer uang ke negara-negara berkembang udah banyak nih untuk kita lakukan replanting misalkan. Tapi saya belum mendengar berita itu ada dari negara maju ngasih sekian miliar dolar. Tapi yang muncul kan adalah G-Trust Fund ini. Yang kemarin 350 triliun ujungnya dalam bentuk utang lagi. Ini kan akhirnya jadi political ekonomi, bener gak? Kalau memang sincere mau melakukan transaksi perdagangan karbon, harusnya skema kemarin itu bukan skema utang, bener gak? Tapi skema perdagangan karbon.
Iya, You iya, bisa iya. kurangin karbon berapa, baik dari untuk replanting atau baik dari sisi pembangkit tenaga terbarukan, Mm-mm. nanti saya kasih uang. Tapi kan skemanya Hmm. nggak begitu. Skemanya tetap saya transfer uang, kamu bayar bunganya. I see, I Nah see. itu yang jadi problem sih masalahnya. Makanya akhirnya trading karbon ini nggak jadi apa ya, nggak jadi strategi yang paling krusial gitu ya. Bener nggak? Hmm. Kalau strategi trading karbon itu benar-benar memang diinginkan antara kedua belah pihak. Negara maju mau global warming turun, tapi negara berkembang punya expense poverty, kemiskinan, ya udah tukeran dong. Nah ini kan nggak dilakukan di Iya, G20 iya. kemarin. Nah itu Ar- masalahnya sih. Artinya dari Mas Mike sendiri ngelihatnya ini masih sekedar wacana lah ya, masih belum Betul. belum realisasi secara luas. Oke, balik nih Mas, masih bicara tentang ESG karena ya tadi kita terfokus nih ke budget-budget yang seperti itu. Beberapa emiten akhir-akhir ini masih bicara namanya nikel gitu ya, Mas ya. Kalau bicara ESG dan yang lain-lain juga salah satu hal yang paling dekat di keseharian kita adalah mobil listrik gitu ya. Nah, kalau secara kacamata ekonomi sendiri atau kacamata transaksi nikel perdagangan dengan luar negeri, kalau nggak salah hari ini, aku kalau nggak salah ingat hari ini udah diputusin ya, Indonesia tuh kalah ya di ini ya Mas ya, apa pengadilan internasional ya yang nickel trading itu ya Mas ya. Nah itu Mas Mac mandangnya gimana nih? Kan ini juga jadi salah satu komoditas yang hot nih kalau ngomongin masalah ESG nih. Ya, nikel ini kan sebenarnya kan kita udah ban ekspor ya. Nah, kalau Ya, masalah nanti kalah, masalahnya gini, ban ekspor ini kan melahirkan konsekuensi smelter. ya, Ada perusahaan-perusahaan China yang besar-besaran bangun smelter nikel di Indonesia. ya, Benar nggak? Nikel ore-nya dikirim ke smelter itu terus diolah. Salah satunya menghasilkan iron and steel. ya. Yang dimana kita sekarang ekspor terbesar iron and steel kalau nggak salah. Bahkan ke China, China-nya bisa kalah loh. Dia Mm-mm. import loh iron and steel ke kita. Per bulan sekitar 7 sampai 8 billion dolar. Nah, Ya, itu juga yang menjelaskan kenapa trade surplus kita tuh besar banget. Pertanyaannya kalau kita kalah, terus apakah kita harus lepas ekspor kita ke Eropa, iron and steel, terus bagaimana dengan smelter dalam negeri ya? Nah itu kan akhirnya jadi kelangkaan bagi mereka dong. Sedangkan mereka udah invest di sini, misal. Kondisinya kan yang realitas yang terjadi seperti itu kan. mm-mm. Nikelnya di stop, orang udah bangun smelter, terus tiba-tiba kita kalah, masa kita harus ekspor keluar? Saya rasa nggak bisa juga. Saya rasa nggak akan semudah itu. Nggak akan semudah itu, karena negara kita udah komitmen juga sama investor yang bangun smelter nikel. Ya, Nah, yang ada kemungkinan yang terjadi adalah Eropa yang tidak terima nikel kita itu diolah gitu ya, dibangun gitu, dia akan retaliasi pasti. Retaliasi apa ya, barang ekspor kita yang lain dikenakan pajak atau dipersulit, seperti contoh satu CPO mungkin, ya kan? I see. Ban terhadap CPO akan terus berlanjut. Nah ini akan jadi masalah ke depan. Nah tapi saya belum tentu yakin dengan kita kalah, misalkan benar-benar kalah gitu ya di WTO, andai kata misalkan semudah Ya, itu pemerintah melepas ekspor CPO nikel lagi gitu ya. ya, Saya nggak ngerasa itu gitu. Apalagi dengan sekarang kita dapat, at least kita dapat confidence dari global investor foreign, terutama untuk pasar saham maupun pasar obligasi ya, ya, yang melihat trade balance kita surplus. Karena kan trade ya, balance itu benar-benar sebenarnya key factor ya bagi ya. investor asing mau invest di Indonesia gitu. Hmm. Sebenarnya kalau bicara trade balance ini kan berhubungan juga dengan dua komoditas. Yang pertama tadi iron and steel dan yang kedua ini adalah batu bara, Mas Mike. Ya kan? Dan kita lihat batu bara ini lately in the past 2 weeks itu harganya udah mulai berangsur-angsur turun. Nah, apalagi kemarin bicaranya ya itu tadi kan dengan G20, Transition Energy Fund dan yang lain-lain terlihat bahwa batu bara ini kelihatannya di semua berita bahkan mau bilang mau kiamat gitu ya. Nah kalau Mas Mike sendiri nih secara pribadi nih atau ada gambaran nggak sebenarnya apa sih yang akan terjadi dengan batu bara dan bagaimana impact terbesarnya terhadap emiten-emiten batu bara ini? Kemudian mungkin jangka waktunya berapa lama sih Mas kalau Mas Mike sendiri ngelihat
transisi ini akan terjadi secara full gitu, Mas? Ya, gini, batu bara ini turun kan karena harga gas di Eropa turun, Ya. harga minyak dunia turun. Ya. Tentu kalau harga minyak dunia dan gas itu turun, tentu kompetitornya yaitu batu bara juga nggak akan terlalu signifikan naiknya atau bahkan cenderung turun. Pertanyaannya kenapa minyak dan natural gas di Eropa itu turun? Padahal sekarang kita masuk musim dingin. Ya. Udah katanya udah salju malah ya di beberapa negara di Eropa. Nah, karena Amerika itu membanjiri pasar Eropa dengan natural gas-nya dia. Tapi natural gas-nya di Eropa itu yang kalau kan gini, natural gas itu kan liquid gas yang dikirim dari Amerika ke Eropa lewat kapal laut ya. Itu kalau nggak salah dibandingkan tarik pipa dari Rusia itu bedanya hampir 300% harganya. Ya, coba cek, I'm not mistake, tapi sekitar segitulah 2 atau 3 kali lipat harganya lebih tinggi dibandingkan kalau dia cuma tarik gas dari Moskow, tarik pipa ke Eropa, ke Jerman gitu ya. Itu harganya murah banget. Nah, kenapa sekarang bisa udah stuck atau turun? Karena Amerika membanjiri Eropa dengan inventory minyak dan gasnya. Supaya apa? Supaya di musim dingin itu tidak terjadi spike luar biasa terhadap energi. Saya awalnya di kuartal ketiga, saya ekspektasi ini akan terjadi. Bahwa akan terjadi spike luar biasa di harga komoditas, di gas, di gandum, di minyak gitu ya. Di kuartal keempat, ternyata saya salah, nggak kejadian. Kenapa? Karena Amerika membanjiri natural gas sama minyaknya ke Eropa. Makanya kalau kita lihat US oil inventory itu turun terus. Itu dia udah all time low 5 tahun terakhir. Cek aja datanya US oil inventory itu turun terus. Artinya apa? Amerika benar-benar membanjiri minyaknya ke Eropa. Pertanyaannya muncul, sampai sekuat apa inventory Amerika? Karena kalau at some level investor udah nggak nyaman dengan inventory Amerika yang kelewat rendah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah harga akan spike dengan sangat cepat. Nah, jadi saya perkirakan harga batu bara ini turunnya sesaat. Let's say kalau turun nggak mungkin di bawah $250 per ton. Kenapa? Karena selesai musim dingin, I don't think Amerika akan terus-menerus membanjiri Eropa dengan inventory minyak dan gasnya dia. Yang kedua, di kuartal pertama 2023 akan ada reopening ekonomi China. Ya. Sekarang Xi Jinping udah terpilih jadi presiden akan jadi 3 periode presiden. Dia udah nggak punya masalah politik dalam negeri. Jadi kalau let's say ekonomi China dibuka, terus terjadi ledakan terhadap kasus COVID, dia nggak akan terganggu, nggak akan jadi apa istilahnya bumerang untuk lawan-lawan politik dia di internal partai komunis China. Nah, jadi China akan go on, dia akan buka reopening, saya yakin dia akan reopening, karena nggak akan kuat terus-menerus dia zero COVID policy seperti sekarang. Dia akan pelan-pelan reopening, tapi tentu dengan mekanisme China ya. China kan setiap dia bikin kebijakan ekonomi selalu terukur ya. Terukur, hati-hati, pelan-pelan, sama apa yang seperti dilakukan oleh Rusia gitu ya. Nah, jadi China akan melakukan hal yang sama. Dia akan reopening di kuartal ketiga dan akibatnya demand terhadap komoditas naik. Karena ekonomi China pulih. Kalau kita lihat di 2021 pasca lockdown besar-besaran China di 2020, ekonomi China itu di 2021 lompat luar biasa. Karena mobilitas manusia naik luar biasa. Nah, ini kemungkinan pola ini akan terjadi di 2023. Begitu China reopening, pertumbuhan ekonominya karena low base effect, maka China ekonominya akan lompat luar biasa karena low base effect dari 2022. Nah, dampaknya ini akan positif ke harga energi. Energi apa yang paling gampang? Batu bara. Karena PLTU di China kan kebanyakan masih pakai batu bara. Jadi batu bara akan naik. Begitu batu bara naik, ada rasio natural gas per batu bara jadinya. Kalau batu baranya udah naik duluan, terus misalkan Amerika terus tahan minyak di Eropa dengan natural gas sekian, rasio antara natural gas dibagi dengan coal itu akan terganggu. Kan komoditas itu nggak, kalau kayak saham itu kan biasanya kita ngelihat valuasinya pakai EV per EBITDA, kita melihatnya pakai price earning ratio atau book value gitu ya. Kalau komoditas itu biasanya kita ngelihatnya pakai rasio kan, silver to gold atau gold to silver, oil to wheat misalkan kayak gitu kan. Nah, ini nanti rasionya akan terganggu kalau misalkan komoditas batu baranya naik misalkan. Makanya kalau kita dengar kan beritanya Glencore ya, salah satu trader komoditas batu bara terbesar ya.
Ini kan saya bukan analis batubara, cuman saya sering diskusi sama analis batubara dari Sukor juga. Ya. Itu mereka bikin transaksi kan, udah sampai berapa? Sampai September, mereka ikat transaksi sekitar $387 per ton. Artinya si Glencore ini yang pemain besar ini dia udah punya view bahwa harga batubara ini nggak akan turun dengan level yang sangat signifikan. Karena kalau ternyata misalkan harga batubara jatuh ke 80, bener kiamat misalkan ke $80 misal ke $80 per metric ton, dia rugi besar dong. Ya. Dia udah long kontrak segitu besar gitu kan. Nah, saya ngerasa batubara nggak akan turun signifikan, paling kalau turun di 300, 280, habis itu dia akan lompat lagi ke level $300-an. Nah, memang tapi tidak akan setinggi tahun ini. Pasti kalau kita lihat secara year on year basis, pasti kinerjanya kelihatannya akan minus. Benar nggak? Kinerjanya kelihatannya akan minus, tapi kan minus dari yang high basis kan? Minus dari yang high basis itu, betul, bukan low base. Nah, orang masih akan lihat, dia masih akan generating cash berapa besar nih tahun depan, walaupun turun orang udah price in dia turun, tapi seberapa besar dia generating cash dan akan kemana dia hasil dari generating cash flow-nya ini, dia akan kemana gitu kan, dia lakukan apa untuk emiten-emiten batubara ke depan seperti itu. Tapi saya rasa sih performa mungkin emiten-emiten komoditas batubara energi gitu ya, itu nggak akan sebagus tahun ini ya, kemungkinan kalau tidak terjadi eskalasi perang atau terjadi lagi supply shock yang menghancurkan supply energi dunia. Saya rasa kinerjanya mungkin tahun depan tidak akan sebagus tahun ini. Hanya selected komoditas aja yang mungkin kinerjanya itu akan bagus ya. Untuk contoh kita di Sukor, kita prediksi harga emas akan lompat tahun depan. Karena gitu kan, kalau Amerika resesi, terus dia potong bunga tahun depan, karena view kita Amerika malah potong bunga tahun depan, bukan naikin bunga, tapi dia potong bunga. Ya, emas pasti akan ya? Betul. Oh, prediksinya kapan tuh, Mas Mike tuh kira-kira untuk sampai US bakal pivot? US kemungkinan resesi kalau bond traders bener, kemungkinan besar kuartal kedua 2023 mereka udah resesi. Inggris sudah kan? Inggris sudah, Jerman tinggal nunggu waktu, sebenarnya udah juga sih. Cuman ini kan mereka kelihatannya ini Inggris dan Jerman ini masih soft landing, saya lihat kondisi sekarang ya. Belum benar-benar pecah financial sektornya. Yang dikhawatirkan kan kalau terjadi gangguan di financial sektor di Eropa gitu ya. Nah itu bisa hard landing jatuhnya tuh Eropa. Nah Amerika pun akan ngikut mungkin ya. Mungkin di kuartal ketiga dia udah jatuh di resesi Amerika ya. Khawatirnya kalau terjadi hard landing. Hard landing itu kondisi di mana kalau terjadi financial crisis seperti 2008. Nah itu bukan hanya potong bunga menurut saya ya, mungkin yang terjadi dia akan QE gitu. Buying bonds dan yang lain-lain ya berarti ya Mas ya. Betul. Oke, ya tapi ini masih menarik nih Mas. Kan 2 bulan terakhir ini sebenarnya masih bicara tentang ekonomi dunia gitu ya, Eropa dan US terutama. 2 bulan terakhir itu kita cermati banyak sekali itu bicaranya tuh resesi dan yang lain-lain lah pokoknya lah. Ya kan sampai sempat ada posting-postingan viral gitu. Tapi aku ngeliat nih 2 minggu terakhir nih kok kayaknya adem ayem aja gitu ya. Apakah sebenarnya memang ekonomi is going well? Karena ya kita lihat kemarin CPI data year on year udah sampai 7,7% gitu ya. Kemudian ya meskipun mantuman masih naik 0,4 ya, Biden juga klaim mereka sudah bisa mengendalikan inflasi gitu ya. Atau memang sebenarnya ini eye of storm sih, Mas. Jadi ya kalau badai itu kan di tengah-tengah itu tenang dulu, tiba-tiba depan badai gede lagi gitu. Gimana pandangannya Mas Mike nih? Soalnya saya agak deg-degan nih 2 minggu terlalu santai gini, gitu. Iya, karena kalau kita lihat gini, kenapa sekarang tiba-tiba kondisinya tenang, orang nggak ngomongin resesi-resesi? Iya. Karena data-data makroekonomi Amerika dan Eropa menunjukkan Amerika itu masih kemungkinan besar dia soft landing. Iya. Jadi yang terjadi adalah ekonominya akan kontraksi secara annual basis, karena kan kontraksinya masih quarter on quarter basis dia. Di kuartal kedua, kuartal ketiga lompat, naik 2,1% quarter on quarter basis. Tapi annual basis, IMF prediksi dia hanya akan tumbuh 1% secara annual basis. Nah,
Data semua menunjukkan bahwa ekonomi Amerika itu masih akan menciptakan soft landing. Makanya dia aman-aman aja. Soft landing itu gimana sih soft landing? Misal, di kuartal kedua, nanti ekonomi Amerika itu akan kontraksi secara annual basis. Misalkan terkontraksi 1% annual basis. Nah, cuma unemployment rate itu nggak naik. Ya. Unemployment rate itu tetap stable di angka 3,7-3,8%. Yang orang khawatir dari resesi adalah apa? Amerika ekonominya kontraksi, tapi unemployment rate-nya naik luar biasa. Ya. Nah, unemployment rate yang naik luar biasa ini belum kejadian. Itu yang membuat orang jadi adem ayem semua. Di Eropa juga sama, unemployment rate-nya itu belum naik luar biasa. Banyak yang bisa menjelaskan fenomena ini kenapa terjadi. Salah satunya fenomenanya adalah too poor to be unemployed. Terlalu miskin untuk nggak bekerja. Bayangkan semua kebutuhan dasar hidup naik semua. Makanan naik, energi naik, sewa rumah naik. Kalau mereka nggak kerja, mereka kan nggak mungkin bisa menghidupi kebutuhan mereka kan. Jadi apa aja, pekerjaan apa aja, dengan gaji berapapun mereka akan terima. Makanya kalau kita lihat real wage di Amerika, itu real wage ngeliatnya dari mana? Kalau di Bloomberg itu ada, atau di Trading Economics itu ada, average hourly earning, AHE ya, average hourly earning, dikurang dengan total inflation di Amerika. Nah itu real wage di Amerika itu negatif, artinya kenaikan upahnya lebih kecil daripada kenaikan harga-harga barang. Nah, artinya secara real wage tentu gajinya mereka tuh jatuh, kayak di Indonesia aja lah. Di Indonesia ini kan sebenarnya gaji real kita, upah buruh UMR kita tuh jatuh sebenarnya. Contoh, inflasi kita itu mau 6%, tapi kenaikan gaji buruh itu cuman kemarin 1% kalau nggak salah UMR Jakarta. Ya. Berarti kan secara real upah buruh itu jatuh. Jadi orang-orang yang bekerja, buruh ini kan sekitar bottom 40%, hampir 170 juta orang itu mengandalkan nasibnya itu dari gaji UMR. Nah gaji UMR itu tuh jatuh di Indonesia. Nah cuma mereka nggak bisa ngapa-ngapain, kenapa? Kalau nggak kerja mereka mati. Mereka nggak bisa makan. Akhirnya mereka kerja terus, apapun yang bisa mereka lakukan untuk kerja supaya mereka dapat makan. Makanya data unemployment rate-nya itu tetap rendah. Ya. Makanya disebut dengan fenomena terlalu miskin untuk tidak bekerja. Fenomena terlalu miskin atau too poor to be unemployed. Nah itu yang terjadi di Amerika. Nah cuma sekarang berarti apa yang menyebabkan dia hard landing? Pertanyaannya. Kalau sekarang berarti kan kondisi itu adalah dia masih soft landing. Eropa dan Amerika mungkin masih soft landing karena fenomena too poor to be unemployed. Nah cuman apa yang membuat dia jadi soft landing? Yang mungkin bisa jadi dia soft landing kalau financial sektornya terganggu. Contoh seperti 2008. Misalkan ada pensiun fund besar di Amerika, atau hedge fund besar, atau bank besar di Amerika, atau aset manajemen besar di Amerika, you name it lah, insurance besar di Amerika yang gagal bayar atau gagal membayar kewajiban dia. Terus menciptakan spillover effect. Nah ini yang menciptakan hard landing. Nah kalau ini yang terjadi, maka yang terjadi adalah liquidity freeze. Freezing, likuiditas itu membeku, dan itu akan menciptakan tekanan depresi malah. Depresi ekonomi, bukan lagi resesi, tapi depresi ekonomi. Nah, kalau itu yang terjadi, barulah the Fed akan cepet-cepetan potong bunga. Nah, kondisi itu yang dikhawatirkan terjadi beberapa bulan terakhir, itu belum terjadi. Makanya seakan-akan adem ayem. The problem is, no one knows when that condition happen. Cuma, we only know from the bond traders. Ya. Bond traders cuman bilang bahwa tahun depan bunga akan turun, bukan naik. Ya. Jadi bukan saya yang ngomong, tapi bond traders yang bilang bahwa bond traders, karena inverted yield curve. Kalau yieldnya inverted artinya apa? Bond traders yakin tahun depan bunga akan lebih rendah dari tahun ini. Kalau bond yieldnya nggak inverted, yieldnya itu upward sloping, maka bond traders yakin tahun depan masih bunga naik. Ya. Gitu. Analisa saya hanya mengkonfirmasi apa yang ada dalam pikiran para bond traders. Gitu. Dan biasanya selama 100 tahun mereka nggak pernah salah. Ya. Setuju. Nah, ini untuk teman-teman semua yang join pada malam ini, yang mau nanya-nanya sama Mas Mike, silahkan. Ini banyak banget nih teman-teman ekosistem dari Sukor nih. Ada Ivy, Olive, ada Handi, kemudian ada ini juga si Kevin juga gitu ya.
silahkan di kolom Q&A yang ingin bertanya-tanya sama Mas Mike seputar update ekonomi ya. Nah, tapi ngomongin tadi masih bicara masalah ekonomi yang terakhir bahwa Indonesia, saya lupa, seminggu yang lalu ya kalau saya nggak salah ingat ya, itu naikin suku bunga 50 BPS ya, Mas ya. Nah, menariknya hari ini dolar tuh masih steady 15.690 lah, 690 something tadi pagi kalau aku nggak salah di update. Ya kan? Any view of that gitu? Kita udah mulai coba ngejar gitu kan, Fed fund rate gitu. Tapi kenapa nilai mata uang kita masih tertekan ya, Mas ya? Ya. Rupiah itu tidak berhak melemah karena karena konsurplus selama 2 tahun berturut-turut. Artinya jumlah ekspor kita atau jumlah dolar yang masuk selalu lebih banyak daripada kebutuhan dolar. Jadi kita nggak berhak melemah. Kenapa melemah? 2 hal. Yang hanya bisa menjelaskan rupiah melemah 2 hal. Eksportir yang mendapatkan dolar tidak menaruh dolarnya di perbankan nasional atau di sistem keuangan nasional. Dia taruh di luar negeri. Mungkin karena return depositonya, uang jangka pendeknya lebih besar daripada di dalam negeri Indonesia. Itu satu. Yang kedua, BI melakukan intervensi. Tapi intervensinya bukan forex. Kalau di forex market, BI akan beli rupiah jual dolar. Tapi tahun ini unik, yang dilakukan BI adalah bukan dia beli rupiah jual dolar supaya dolar banyak di forex market. Tapi yang dilakukan BI adalah dia beli obligasi yang dijual bank-bank supaya yieldnya itu tidak turun. Supaya yieldnya tidak spike, tidak naik. Yield jangka panjang. Jaga price-nya ya. Betul, supaya menjaga harganya. Karena kalau yieldnya naik tajam, maka beban utang di APBN itu akan naik luar biasa. Ya. Sekarang aja beban bunga utang, bukan bunganya doang, bukan pokoknya. Beban bunga utang di APBN itu udah sekitar 270-250 triliun. APBN kita itu sekitar 3.000 triliun. Iya, 3.000 triliun. Jadi seperberapanya itu 20-25%-nya udah habis untuk bayar bunga utang. Nah, kalau yield dinaikin lagi, maka otomatis beban bunganya, kasihan Ibu Sri Mulyani nanti. Ya. PR-nya makin berat gitu kan. Jadi dijaga yieldnya supaya nggak naik terlalu tinggi. Nah, itu yang menjelaskan kenapa rupiah melemah, intervensi BI. Yang kedua adalah yang eksportir yang mendapatkan dolar tadi nggak menaruh uangnya di bank-bank atau di pasar modal tanah air. Jadi kalau bisa disimpulkan sederhana, intinya BI nggak ngejagain dari sisi forex-nya, tapi ngejagain dari utang negaranya yang tertera di bonds ya, Mas Mike ya? Betul. Oke. Ini ada pertanyaan. Tadi ada pertanyaan di atas, ini ngomongin pandangan tentang oil. Sebenarnya tadi mungkin udah dijawab, tapi dikulik lagi sedikit, Mas. Ini kan hari ini oil tuh udah under 80 US dollar ya per barel ya, yang WTI ya, terutama yang WTI. Terus tadi kita bicara SPR nih sebenarnya. Kalau aku tadi nggak salah lihat data, itu we are lower than tahun 90, Mas. Kita udah lower dari tahun 90. Jadi udah 30 tahun terakhir tuh SPR-nya tuh. Nah, sebenarnya kalau mungkin bisa dikoreksi ya, Mas ya, kalau salah ya. Oil ini kan kemarin juga jadi salah satu penyebab utama inflasi yang begitu tinggi gitu ya. Nah, kira-kira dengan penurunan ini, dengan tadi yang Mas sudah sampaikan, apakah memang sebenarnya satu sektor oil ini memang masih menarik secara saham ya, dan pendukung-pendukungnya gitu kan, seperti hilirisasi, hulu ke hilir. Dan yang kedua, apakah dengan penurunan ini inflasi tersebut memang benar-benar sudah bisa dikendalikan, atau memang ada potensi harga minyak ini kembali lagi nih ke mungkin di atas 90 sampai 100 US dollar per barel, Mas? Silakan. Ya. Jadi harga minyak, kalau kita hanya bicara supply demand ya. Kita nggak bicara faktor geopolitik ya, yang tiba-tiba bisa terjadi dan mengganggu pasokan minyak. Kalau kita hanya bicara supply dan demand minyak sekarang, prediksi saya harga minyak akan relatively stable atau cenderung turun tahun depan. Kenapa? Karena demand-nya hancur. Simply karena resesi. Karena ekonomi mengalami kontraksi, demand konsumsi terhadap minyak pasti akan melambat.
Turunnya minyak bukan karena suplainya yang membaik. Karena sekarang suplai minyak itu membanjiri Eropa yang kekurangan minyak sebenarnya dengan cara Amerika menurunkan inventorinya. Kita tahu kapan suplai minyak membaik kalau inventori Amerika itu balik seperti level sebelum perang. Berarti kan suplainya membaik ya, berarti penurunan harga karena suplainya produksinya naik. Tapi ini nggak kejadian. Saudi Arabia potong produksi, negara-negara OPEC potong produksi. Nah, kenapa minyak sekarang cenderung turun itu karena Amerika banjir inventorinya dan terjadi resesi. Itu minyak mungkin akan turun di bawah 80, 75 atau 80, range-nya di situ. Nah, tapi menurut saya ini temporary. Mungkin sampai dengan bulan Januari. Begitu China reopening, dia butuh konsumsi energi luar biasa, maka kebutuhan energi akan naik, harga minyak itu akan relatif stable di angka $80. Jadi saya melihat equilibrium minyak itu sebenarnya di angka $80 sampai dengan akhir tahun depan. Dia akan ada di 80, 85 gitu ya. Artinya nggak akan turun-turun banget, tetap tinggi, tetap di level yang tinggi. Nah, yang bisa merubah asumsi saya ini tadi, kalau terjadi perang, misal, sekarang kita lihat Iran itu lagi demo besar-besaran di Iran. Kalau terjadi perubahan rezim di Iran, atau terjadi perang antara Israel sama Iran, amit-amit jangan sampai terjadi, tapi kan prediksi saya itu di 3 tempat ya, di Ukraina, di Selat Hormuz, sama di Taiwan. Nah, ini Ukraina udah kejadian, prediksi saya mudah-mudahan nggak kejadian, tapi growing probability-nya makin besar Israel bisa menyerang Iran. Atau terjadi tiba-tiba nggak tahu ada konflik apa, tiba-tiba perang di Selat Hormuz, itu harga minyak bisa lompat ke $150 per barel atau even ke $200 kalau perang itu terjadi. Tapi so far kondisi ini belum terjadi, probabilitasnya masih kecil, masih sekitar 20%. Nah, kalau itu terjadi, maka kemungkinan pemotongan suku bunga The Fed yang saya udah prediksi akan bubar semua. Makanya saya bilang, prediksi makroekonomi saya, The Fed akan potong bunga tahun depan, rupiah akan menguat bukan melemah, bonds kita akan menguat bukan melemah, stock market kita akan menguat bukan melemah, dengan asumsi balik lagi eskalasi politik, geopolitiknya mereda. Karena sekarang seperti COVID, kalau kita bicara 2 tahun lalu, stock market dan komoditas itu sangat bergantung sama situasi COVID. Naik turunnya jumlah kematian, naik turunnya jumlah pandemi. Kalau 2 tahun ke depan ini adalah geopolitik. Itu yang mempengaruhi. Gitu. Jadi minyak masih dengan asumsi ekonomi $80, tapi kalau pakai asumsi politiknya meledak, ya bisa naik luar biasa, 150 atau even 200 mungkin. Nah, itu juga tadi kuncinya di Iran ini ya Mas ya, berarti ya Mas Rick ya. Tapi ini hari ini Iran diserang sama England loh Mas, diserang sama Inggris loh, udah 3-0 nih. Iya kan? Ya, nggak mungkin negara Asia, agak cukup sulit lah negara-negara Asia bisa menang sama Eropa tuh kan. Ini jadi ngomongin bola nih, jadi ngomongin Piala Dunia. Oke, Mas, mungkin satu pertanyaan lagi sebelum kita akhiri live kita malam ini. Ada satu pertanyaan yang menarik juga. Tadi kan sebenarnya sempat dibahas nih pendapat mengenai harga emas dengan adanya spike pembelian emas di Q3 tahun ini. Ya, emas sangat undervalue ya. Nilai emas 1.600 kemarin sangat-sangat undervalue. Karena emas ini dipres oleh kenaikan suku bunga. Jadi emas ini variabel yang menentukannya itu adalah kebijakan moneter Amerika. Jadi setiap Amerika potong bunga, atau dia QE, atau dia naikin bunga, atau dia reverse QE, itu pasti akan mempengaruhi harga emas. Karena emas ini adalah hedging terhadap inflation. Nah, tahun ini emas itu undervalue jelas. Karena apa? The Fed naikin bunga 450 basis, terus dia reverse QE $300 billion. Tapi emas nggak bisa jatuh di bawah 1.600. Artinya apa? Ada permintaan sangat kuat terhadap emas. Pertanyaannya muncul, kenapa terjadi permintaan yang kuat terhadap emas? Balik lagi karena bond traders, ekspektasi para ekonom yang jago-jago di trading bonds, itu predik bahwa bunga akan turun. Lah kalau dia belinya pas bunga udah turun, makan telat ya. Dia harus belinya kan pelan-pelan seperti sekarang. Jadi sebelum bunga turun,
dia accumulate. Nah, yang terjadi sekarang di Q3 ada bank sentral yang mulai accumulate emas, berekspektasi yang sama dengan bond traders akan terjadi pemotongan tingkat suku bunga tahun depan. Begitu bunga dipotong tahun depan dan misalkan terjadi hard landing, at least emas akan ke 2.300 per ton. Per ounce. Emas itu akan ke $2.300 per ounce emas. Gitu. Jadi dia accumulate dari sekarang pelan-pelan. Siapa bank sentral itu? Prediksi saya nggak jauh-jauh dari China, nggak jauh-jauh dari Rusia. Itulah yang beli kemarin emas gitu banyak. Tunggu, ini kalau saya nggak salah ingat, kalau saya nggak salah lihat, berarti emas kalau 2.300 all time high ya, Mas Mike ya? Betul. Bener ya, all time high ya? Betul. Makanya topik kita emiten-emiten emas tahun depan ya. Oke. Walaupun komoditas emas itu cenderung melambat, kan harganya udah tinggi, emas itu lagging. Emas lagging dibandingkan oil, dibandingkan batu bara, dibandingkan CPO, you name it lah. Kita bagi rasio emas dengan apapun itu. Kenapa? The Fed, Bank Sentral Amerika, Eropa itu akan mempres supaya emas itu nggak naik. Pertanyaannya kenapa supaya emas nggak naik? Supaya China dan Rusia itu tidak running for gold. Dan negara-negara Asia nggak running for gold. Karena kalau negara-negara Asia dan China dan Rusia itu nggak percaya lagi sama dolar, mereka akan rush-nya ke gold. Nah, kalau mereka rush ke gold, maka apa yang terjadi? Tidak ada physical gold yang cukup untuk memenuhi kebutuhan demand dari bank sentral di negara-negara Asia dan Rusia dan China. Nggak ada yang cukup. Karena kalau kita lihat, di London Mercantile Exchange itu, transaksi harian emas itu 240 billion per hari transaksi harian. Yang benar-benar physical gold-nya itu terdeliver cuma 1 billion, artinya 240 banding 1. 240-nya paper, satunya itu physical gold yang benar-benar deliver. Jadi kalau bank-bank sentral pada rush to gold untuk mengamankan daya beli cadangan devisanya dia, nggak ada yang sanggup. Yang terjadi tahun depan, kalau itu skenario itu terjadi, gold akan short squeeze. Seperti nikel, seperti silver. Oke. Nikel pernah sampai 100.000 ya. Iya, nikel waktu itu sampai 100.000 ya itu ya. I see. Sorry Mas, masih ada satu pertanyaan terakhir dari saya. Ini terakhir kalau nggak salah nih nikel juga sempat rebound ya. Kan kemarin sempat ketahan nih. Nah, kalau dari sisi nikel sendiri gimana nih Mas Mike ngelihatnya? Ya, kalau China reopening, ekonominya tumbuh kuat kan kebutuhan akan nikelnya besar ya. Berarti nah, itu juga semua di ekonomi China ya? Betul. I see. Berarti kalau menurut Mas Mike nih, udah boleh nih mulai ngincer saham-saham ya kayak tadi nikel, emas, ya maksudnya ngincer lah ya. Saya ngincer boleh. Gitu, tapi beli emitennya nggak disebutin, ngincer aja gitu sektornya gitu ya Mas ya. Betul, karena ya kalau emitennya kan boleh juga, ntar lihat aja call-nya Sukor seperti apa, analis ya. Sukor itu kan bagus-bagus analis equity-nya. Kita bisa lihat mana yang jadi stock pick-nya Sukor, tapi memang tahun depan komoditas itu masih akan sangat hot, tapi selected. Sangat selected. Menurut saya, nikel masih under value, karena China-nya akan rebound. Yang kedua, emas sangat-sangat under value menurut saya. Oke, tuh para besti cuans udah mulai itu, udah dikasih bisikan-bisikan nih, udah dikasih clue nih dari Mas Mike nih, kira-kira sektor apa yang menarik buat tahun depan. Ini saya langsung buka-buka chart emas nih. Emiten-emiten emas maksud saya. Ada Harta, ada MDKA, ya kan, ada SGMI, PSAB gitu ya. Oke, Mas Mike, thank you banget nih Mas Mike malam ini udah mau live sama kita, udah mau ngobrol-ngobrol, udah mau update banyak-banyak ya. Sekali lagi thank you juga untuk para besti cuans yang malam ini nyempetin nontonin kita ya, instead of nontonin sepak bola gitu ya, Inggris lawan Iran. Tapi kan untungnya Inggris Iran ya, timpang. Jadi orang udah tahu lah hampir pasti Inggris yang menang. Iya. Kalau misalnya kayak habis gini apa nih? Belanda ya, kalau nggak salah kayaknya malam ini Belanda. Tapi ya Belanda Senegal mungkin masih menarik gitu ya. Oke, sekali lagi thank you buat semua besti cuans, thank you sekali lagi buat Mas Mike atas waktunya malam hari ini. Ini daging banget. Ini nanti ada banyak yang request untuk di save
Oke, nanti kita bakal lakukan itu. Ya, sekali lagi thank you. Selamat malam, Mas. Selamat beristirahat. Selamat malam. Terima kasih semuanya. Sama-sama.